Assalamualaikum. Selamat datang di channel EMN17. Pada video kali ini kita akan belajar tentang hubungan gaya dan gerak. Jangan lupa subscribe dulu ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya. Nah, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Simak dengan baik videonya ya. Hampir semua kegiatan yang kita lakukan dipengaruhi oleh gaya. Agar dapat melakukan gaya, maka diperlukan suatu energi. Semakin besar gaya yang dilakukan, maka semakin besar energi yang dikeluarkan dan mempengaruhi gerakan suatu benda. Sebelum kita cari tahu tentang hubungan antara gaya dan gerak, yuk kita cari tahu dulu apa yang dimaksud dengan gaya dan gerak. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Sedangkan gerak adalah perubahan atau perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi yang lain karena adanya gaya. Nah, apa hubungan gaya dengan gerak? Dapat disimpulkan bahwa gaya dapat menimbulkan atau mempengaruhi suatu gerakan, sedangkan gerakan terjadi karena adanya pengaruh gaya. Lalu, apa perbedaan antara gaya dan gerak itu? Oke, yang pertama yaitu gaya dapat menyebabkan terjadinya gerakan, sedangkan gerak disebabkan oleh adanya gaya. Perbedaan yang kedua, gaya mempengaruhi gerak benda, sedangkan gerak benda tidak mempengaruhi gaya. Kemudian perbedaan yang berikutnya adalah gaya sesuatu yang tidak dapat terlihat, sedangkan gerak dapat terlihat. Sekarang kita lanjut ke pengaruh gaya terhadap gerak. Secara umum, gaya mempengaruhi gerak, arah, kecepatan, dan juga bentuk benda. Oleh karena itu, penggunaan gaya pada benda bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, mari kita bahas pengaruh gaya terhadap gerak satu persatu. Yang pertama, gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Benda bisa bergerak atau berpindah tempat karena dipengaruhi oleh gaya. Misalkan daun pintu. Daun pintu yang tadinya tidak bergerak dapat terbuka karena adanya tarikan dari gaya otot yang kita berikan saat membuka pintu. Begitu juga saat menutup pintu. Pintu dapat tertutup karena adanya gaya yang kita berikan untuk mendorong pintu. Contoh lain, saat menendang bola. Bola yang tadinya diam akan bergerak karena diberikan gaya dorong dari tendangan kaki. Contoh lain lagi, saat mendorong meja. Meja yang tadinya diam akan bergerak ketika kita memberikan gaya dorong atau tarikan pada meja tersebut. Lanjut ke pengaruh gaya terhadap gerak yang kedua, yaitu gaya mampu mempengaruhi kecepatan benda bergerak. Jadi, kecepatan gerak benda juga dapat berubah karena dipengaruhi oleh gaya. Contoh, saat mengayuh sepeda. Kekuatan gaya dalam mengayuh sepeda mempengaruhi laju sepeda. Saat kalian mengurangi kekuatan dalam mengayuh sepeda, berarti kalian telah mengurangi gaya, sehingga berpengaruh terhadap lambat atau pelannya sepeda tersebut. Sebaliknya, jika kalian menambahkan kekuatan dalam mengayuh sepeda, berarti kalian telah menambah gaya sehingga sepeda pun bergerak dengan cepat. Contoh lain, yaitu saat kita memompa ban sepeda. Semakin kuat kita memompa, maka semakin besar pula gaya yang dihasilkan dan mempengaruhi kecepatan saat kita memompa. Contoh ketiga yaitu ketika kalian menarik mobil mainan.
Saat kalian memberikan energi kecil, maka gaya tarikan yang diberikan ke mobil akan pelan, sehingga mobil mainan tersebut berjalan dengan pelan juga. Sebaliknya, jika energi yang kalian berikan besar, maka gaya tarik juga besar, sehingga mobil mainan akan berjalan dengan cepat. Contoh lain lagi, saat kalian bermain ketapel. Semakin besar gaya tarik kalian berikan pada karet ketapel, maka semakin cepat dan jauh pula benda yang ada pada karet ketapel tersebut dapat terlempar. Kita lanjut ke pengaruh gaya terhadap gerak yang ketiga, yaitu gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya, saat kalian menendang balik bola. Saat kalian menendang balik bola yang telah ditendang ke arah kalian, maka akan mengubah arah bola tersebut. Awalnya bola menuju ke arah kalian, kemudian setelah ditendang balik, maka arahnya berubah menjauh dari kalian. Contoh lain dapat kita amati pada peristiwa mobil yang berbelok. Awalnya mobil yang berjalan atau bergerak lurus akan berubah arah ketika ada gaya berupa putaran yang diberikan pada setir mobil tersebut. Contoh berikutnya yaitu dapat kita amati pada permainan bola voli. Bola yang awalnya kalian arahkan ke lawan main akan berbalik atau berubah arah geraknya saat lawan kalian memberikan gaya dorong berupa pukulan balik pada bola tersebut. Selanjutnya, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Nah, tadi gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Sekarang, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Contohnya seperti apa? Seperti gambar di bawah ini. Peristiwa bus dari melaju kemudian berhenti. Pada peristiwa tersebut, Pak sopir melakukan gaya dengan menekan atau menginjak rem bus tersebut. Dengan gaya yang dilakukan Pak sopir inilah membuat bus yang tadinya bergerak menjadi berhenti atau diam. Contoh lain yaitu pada peristiwa menangkap buah yang jatuh. Buah yang awalnya bergerak dari atas ke bawah menjadi diam karena ditangkap oleh seseorang. Contoh yang lain lagi, pada saat kiper menangkap bola. Bola yang awalnya bergerak karena tendangan, kemudian dapat berhenti atau diam karena bola tersebut ditangkap oleh kiper. Pengaruh gaya terhadap gerak yang terakhir yaitu gaya mampu mempengaruhi perubahan bentuk suatu benda. Benda bisa berubah bentuk karena adanya gaya berupa tekanan yang terjadi pada benda tersebut. Nah, perubahan bentuk benda dipengaruhi oleh besar atau kecilnya gaya yang diusahakan. Sebagai contoh, plastisin. Jika kita tidak menekan atau mengubah bentuk plastisin ini, maka bentuknya tidak akan berubah. Namun, jika kita memberikan gaya berupa tekanan, maka akan mengubah bentuk plastisin sesuai dengan tekanan yang kalian berikan. Contohnya, berubah bentuk seperti ini, dan seperti ini. Yang awalnya hanya seperti ini menjadi berbagai bentuk seperti ini. Lalu contoh kedua ada tanah liat. Tanah liat pun demikian, tidak akan berubah bentuk jika tidak diberi gaya yang dapat mengubah menjadi berbagai bentuk gerabah seperti ini. Pot bunga, guci, asbak, dan masih banyak lagi yang lainnya. Contoh yang ketiga yaitu ada kertas. Kertas yang tidak diberikan gaya maka akan tetap berbentuk lembaran seperti ini. Namun jika kita memberikan gaya berupa tekanan dengan cara meremas, maka akan berubah menjadi seperti ini. Atau dapat pula dilipat
dan diubah menjadi berbagai macam bentuk yang lain seperti ini. Nah, dari penjelasan video ini, saya yakin teman-teman sudah paham tentang pengaruh gaya terhadap gerak. Sekarang, tugas teman-teman adalah jawab soal berikut ini ya. Dan juga ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.